Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang akan coba membandingkan ya atau mereview dua PSU ya. Yang pertama itu dari MSI, ini yang Meg A550 ya. Ini 550 watt, sudah 80 plus bronze ya. Ini yang kedua dari Infinity ya. Infinity yang 450 watt sama udah 80 plus bronze juga. Pada video ini, Mang mungkin akan membandingkan secara fisik ya, dan secara kelengkapan dari kabel-kabel yang disediakan oleh dua PSU ini. Karena kalau membandingkan secara harga, ini juga berbeda ya. Yang ini harganya di 500 ribuan, kalau yang ini ya di sekitar 300-400 ribuan ya barunya. Mungkin Mang akan membandingkan fisiknya aja, biar jadi pertimbangan kira-kira untuk power supply yang level entry level itu yang mana gitu ya. Terus kalau memerlukan beberapa kelengkapan seperti kabel dan lainnya mana yang akan jadi pilihan gitu ya. Terus dari spesifikasi ini juga berbeda ya. Ada 550 dengan 450 watt. Tapi sebelum itu, ini sekedar informasi aja ya. Mang coba sudah ngecek di Clear Result itu ini untuk mengecek ini ya. Sertifikasi 80 plus, ini dua merek ini belum terdaftar ya, jadi belum ada di Clear Result itu. Kalau merek yang lain seperti Seasonic gitu ya, Gemek, terus Corsair itu merek-merek yang memang sudah terdaftar di 80 plus itu. Kita lihat aja nanti ya ke depan apakah ini terdaftar di untuk pengecekan sertifikat 80 plus itu. Oke, untuk perbandingan ya dan pertimbangan kita akan lihat kita dapat apa aja nih di tiap box. Dari Infinity, pertama kita akan buka Infinity, selanjutnya dari MSI. Oke, kita buka dulu ya yang ini yang Infinity. Oke, kita buka ya. Kita dapat apa aja nih di box. Ini dapat kabel power ya. Untuk dicolokkan nanti ke sini gitu ya. Terus oke, kita lihat ya nih. Kalau dari struktur build quality-nya agak sedikit ringkih ya. Terus ini ringan juga, kategorinya ringan nih kalau menurut Mang. Terus ini juga, nah ini kan suaranya beda ya. Ini kayaknya tipis ya si bahannya itu. Ini kipasnya yang 14 mili katanya. Ada mereknya Infinity. Di sini keterangan informasinya gitu ya. Jadi peak powernya itu di 450 watt. Ini kalau 80% ya di sekitar 200 sekian ya, 250-an lah mungkin. Ini sebenarnya apa? Power yang keluarnya itu. Oke, itu yang secara tampilan fisik PSU-nya. Untuk kabel di sini kita mendapatkan beberapa ya. Ini pin 24 pin. Standar lah kalau untuk PSU yang baru pasti 24 pin karena si motherboard juga meminta 24 pin. Terus spesialnya ini udah kabel pipih ya. Jadi kabel manajemennya akan lebih mudah nanti. Cuman ini ya tadi non modular ya. Kalau yang modular kan ini ada colokan soket-soketnya di sini jadi bisa dicabut. Kalau ini semua menempel di PSU gitu ya. Itu teman-teman kita dapat 24 pin. Untuk SATA-nya kita dapat 1 2 5 ya. Maaf 4. Dapat 4 soket SATA nih. Dan untuk yang patahnya ini yang dulu ya. Ini 1 2 3 ya, dapat 3. Ini colokan untuk harddisk yang gede biasanya yang 3,5 ini makanya ini. Kalau yang dulu ya, sama DVD-ROM biasanya kayak gini. Terus kalau enggak untuk fans atau kipas ya, pakai yang ini juga. Nah kalau yang baru harddisknya biasanya sudah SATA juga ya, SSD juga memakai ini. Oke, ini yang untuk kabel RAM ya, atau untuk supply ke prosesor ini ada 8 ya. Kalau yang PSU biasa sih biasanya 4 gitu, seperti ini bisa dibuka ya. Jadi 4 kali 2 gitu. Nah, ini penting. Ini untuk mensuplai ini ya. Ke CPU power nih. Karena untuk mobo-mobo yang high end, itu biasanya mereka mintanya 8 pin ini gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke sini nanti. Untuk supply ke prosesor ke sini ya gitu ya. Selanjutnya, ini untuk PCI Express yang ke PGA ya. Sayangnya kalau yang Infinity 450 watt ini hanya menyediakan satu yang 8 kali nih. Padahal untuk beberapa PGA yang levelnya high end, contoh RTX 3070 sampai 3090 itu biasanya ini 12 kalau enggak 16 ya. Jadi 2 kali ini, 2 kali 6 kalau enggak 2 kali 8.
Ini contohnya yang ini saya Mang ini ya. Pakainya yang Pega 56, ini dia minta 2x8 ini, berarti 16 ya. Nah, kalau pakai yang PSU ini tentu tidak support ya. Hanya masuk satu aja gitu. Nah, biasanya kita harus beli lagi molek atau ya konverter yang dari 4 gini ke 8 gitu ya, kalau nggak ke 6. Tapi biasanya kalau Mang sih nggak nyaranin ya, PGA high end seperti ini pakai power supply yang 450, jebol nanti kasihan si PGA-nya rusak ya gitu. Tapi maksud Mang kalau mau membeli PGA ini harus jadi pertimbangan ya. Pertimbangan apakah dia support PCI Express-nya itu hanya 1 atau 2 pin 2x8 misalkan atau 2x6. Oke, itu ya mungkin review yang ini yang Infinity. Kita akan coba bandingkan dengan yang MSI yang 550. Oke, ini yang kedua ya, MSI Meg A550 BN yang 550 watt 80 plus bronze. Oke, kita lihat ya. Kita dapat apa aja. Yang pertama sama ya, kabel power. Dapat unitnya juga. Ini ya unitnya. Oke. Sama ini ya, manual book dan kartu garansi biasanya ini ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita buka unitnya ya. Oke, ini ya MSI Meg A550BN. Ini baru ya, baru di pasaran. Kalau lihat dari build quality-nya ini lebih kokoh ya, terus lebih berat. Ini nampaknya kualitas spare part-nya juga akan lebih baik dibanding tadi yang Infinity gitu ya. Masalahnya ini keluaran MSI juga, sama tadi ya, ini ada untuk powernya, ini switch-nya. Nah, ini juga sama nampaknya 14 mili, cuman ini tutupan ini aja lebih kecil ya. Jadi nampak lebih kecil. Ini ada logo MSI juga. Kita lihat di kabel-kabelnya ya. Sama ini yang non modular juga ya. Jadi semua masuk ke sini, tidak ada yang dicabut. Ini kelebihannya ya, yang 24 pin ini sudah ada jaringnya nih. Jadi ini akan lebih rapi, tertata nantinya. Ini yang 24 pin ini tadi ya, untuk masuk ke di sini ke power yang ada di Mobo gitu ya. Ini udah lebih bagus sih kualitasnya. Terus untuk yang ke CPU ini tadi ya. Nah, untuk ke CPU atau ke VRAM ini juga udah 8 ya. Udah 8, jadi aman lah. Untuk yang high end malahan ada yang 12 ya mintanya mereka. Tapi biasanya 8 lah, sudah cukup memenuhi. Ini yang 8 pin. Nah, ini kelebihannya ya, kalau yang ini, yang MSI ini, dia PCI Express-nya sudah 2 ya, 2x8 nih. Jadi, kalau kita mau mensuplai ke PGA, ini sudah support ya. Ini 2x8. Nah, ini kan udah support ya dua-duanya gitu. Aman lah gitu. Jadi mungkin bisa digunakan untuk menyuplai ke PGA yang mintanya 2x6 kalau enggak 2x8 di pinnya, terutama PGA high end ya. Kalau yang MSI ini sudah cukup mumpuni lah. Jadi tidak perlu lagi membeli ini ya, molek atau konverter yang dari 4 ke 6 kalau enggak ke 8 gitu. Terus ya kalau 550 sih nampaknya cukup aman ya untuk PGA yang high end, apalagi ini udah 80 plus gitu ya. Oke, yang lainnya kita dapat yang pertama 2 ini ya, kabel patah nih, kabel untuk hard disk kalau nggak DVD zaman dulu gitu ya, kalau nggak untuk fans juga ini 2 buah. Untuk SATA-nya ini ada 5 ya nampaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini cukup banyak ya. Terutama untuk harddisk sekarang yang SATA dan juga untuk SSD gitu ya. Nah, ini yang agak menarik sih, ini masih ada untuk floppy ya, floppy disk gitu. Walaupun sekarang sih udah nggak zaman lagi, biasanya power untuk floppy disk ini sudah tidak digunakan. Oke, itu mungkin apa yang kita dapat. Jadi kesimpulannya ya tadi ya, kalau menurut Emang sih kalau ada anggaran lebih mending yang MSI ini ya. Biar tadi secara soketnya dia akan lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai PGA bagus pun ini udah support lah, aman. Terus yang kedua build quality-nya juga lebih kokoh gitu ya.
Tapi kalau yang memang untuk entry level, kalau misalkan tidak pakai PGA ataupun apa CPU yang dulu gitu, yang generasinya masih 1151 gitu ya, masih DDR3 dan lain-lain, terus tidak PGA-nya tidak memerlukan power yang banyak, itu ya Mang sih menyarankan ini ya, lebih murah karena harganya. Jadi lebih murah sudah 80 plus bronze gitu ya. Walaupun tadi hasil pemeriksaan di website ternyata ini belum terdaftar ya dua-duanya di clear result yang dikeluarkan secara resmi ya oleh internasional. Itu mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, and subscribe agar informasi yang dibagikan dapat bermanfaat. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.